Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan keempat daripada mata kuliah keamanan informasi ya. Nah, kita lanjutkan materinya kriptografi ya. Nah, kita lanjutkan materinya kriptografi klasik. Nah, nanti insya Allah sampai kriptografi klasik bagian 3 ya. Nah, tetap slide-nya dari Pak Rinaldi Munir. Kriptografi klasik bagian 2 ya. Nah, jadi beberapa chipper klasik, ada Caesar chipper yang pertama dulu, ada yang kedua beginner chipper yang kita pelajari, ada Playfair chipper, ada Avin chipper, Hill chipper, Enigma chipper. Nah, yang mungkin nanti bisa sampai, kalau bisa sampai ya yang ada atau yang bisa dipraktekkan nanti itu adalah beginner chipper, Playfair chipper, Avin chipper, Hill chipper ya. Enigma ini hanya contoh ya, contoh daripada mesin enkripsi di Perang Dunia Kedua ya. Baik, kita lanjutkan. Mungkin sedikit kecil. Nah, gini ya. Beginner chipper, bagaimana supaya URL-nya itu bisa minimize ya. Jadi bagaimana supaya enkripsi proses enkripsinya itu menggunakan abjad majemuk. Dipublikasikan oleh diplomat de Vitas 85. Berarti Perang Dunia dulu ya. Tetapi sebenarnya Giovanni Battista Belaso telah menggambarkannya pertama kali. Jadi orang yang sudah mempunyai rancangan itu namanya Giovanni, seperti ditulis di dalam bukunya La Cifra del Sig, Giovanni Battista Belaso. Algoritma tersebut baru dikenalkan luas 200 tahun kemudian, yang oleh penemunya chipper disebut beginner chipper. Jadi orang inilah yang menjadi apa ya, nama daripada algoritma tersebut. Jadi nanti kalau ada teman-teman membuat algoritma chipper ya, itu bisa jadi namanya sebagai algoritma tersebut gitu ya. Boleh seperti itu, boleh. Chipper ini berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan abad 19. Akan dijelaskan pada bahan kuliah selanjutnya. Beginner chipper digunakan oleh tentara konfederasi Perang Sipil Amerika. Nah, jadi apa namanya, kriptografi beginner chipper ini digunakan Perang Sipil Amerika Serikat. Perang sipil terjadi setelah beginner chipper berhasil dipecahkan, berhasil di apa namanya, dekripsi tanpa mengetahui kuncinya, gitu ya. Nah, cara membuat beginner chipper itu ada tabel seperti ini ya. Supaya lebih besar bagaimana ya? Saya kecilkan lagi. Nah, ada tabel bujur sangkar beginner. Nah, yang pertama A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z. Ini disebut plain text. Sedangkan kuncinya vertikal A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z. Vertikal ini kuncinya. Nah, ketemulah sebuah tabel seperti ini. Jadi geser ya, A, B, C, D geser, A, B, C, D geser. Misalkan C dari C ya, D dari D. Nah, yang di dalam ini adalah apa namanya, ciphertext ya. Nah, yang di dalam ini ciphertext. Caranya bagaimana?
Kalau sudah kita buat seperti ini, nah cara enkripsinya adalah setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf ciphertext. Nah di dalamnya ini ya, nah ini adalah ciphertextnya. Artinya setiap baris I merupakan pergeseran huruf alfabet sejauh I ke kanan. Jadi kuncinya B misalkan berarti dimulai B, C, D, E, F, G sampai A. Sampai begitu, sampai seterusnya sampai Z. Z, A, B, C, D, F, G. Gitu, caranya begitu. Untuk kuncinya ya. Nah caranya, nah ini belum ya. Kunci adalah string K. Nah, yang tadi itu ya, A sampai Z vertikal ya. K ke I, K kedua sampai K, M gitu ya. KI untuk satu lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan M. Menyatakan huruf alfabet. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci diulang secara periodik. Panjang kuncinya lebih pendek daripada plain text-nya, itu dibuat secara periodik. Contohnya seperti ini. Kuncinya itu Sony, ya. Kayak passwordnya itu Sony, kuncinya Sony. Nah ini kuncinya Sony. Ada plain text, this plain text. Nah, Sony ini lebih pendek daripada plain text-nya. Caranya bagaimana Pak? Caranya diulang-ulang sampai terpenuhinya plain text. Ya. Misalkan panjang kunci M sama dengan 10, maka 10 huruf pertama plain text dienkripsi dengan kunci K. Setiap huruf ke I menggunakan kunci KI. Untuk 10 karakter berikutnya kembali menggunakan pola enkripsi yang sama. Seperti itu ya. Jadi diulang-ulang. Nah, ini this plain text, this. Nah, ini dikunci dengan Sony. Nah, gitu ya. Plain, nah ini Sony lagi. Misalkan gitu ya. NTEEXT itu Sony. Nah, malah T-nya ini adalah ketemunya S gitu ya. Ada yang masuk, mohon maaf. Nah, selanjutnya itu Wegener Cipher. Jadi kalau enkripsi tanpa menggunakan matematika bisa melihat bujur sangkarnya. Mohon maaf, ada yang masuk lagi. Jika tadi plain text kuncinya Sony, maka ciphertextnya L. T, this plain text tadi T ketemu dengan S, maka di dalam apa namanya bujur sangkarnya itu adalah L gitu ya. T dengan S, bujur sangkarnya adalah L. Nah, jika teman-teman menggunakan matematis juga ketemunya nanti adalah L gitu. Nah, itu Wegener Cipher. Nah, sehingga ketika ada contoh display text tadi dikunci dengan Sony, ciphertextnya adalah LVV VHZ NGFHRVL. Mohon maaf dimatikan dulu mikrofonnya. Kalau tanya nanti boleh lewat chat. Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf plain text P, J ya, adalah Caesar Cipher dengan kunci KI yang berbeda-beda. Nah, maksudnya beda-beda ya, ketemunya karena majemuk ya ketemunya tidak flat seperti kuncinya itu dinamis ya, tidak seperti Caesar Cipher. Nah, jadi seperti itu. Contohnya tadi T kuncinya S ya, huruf plain text-nya T ditambah kuncinya S. Tetap modulusnya 26 ya. Nah, contohnya 19 ditambah 18 hasilnya 37. Kan nggak ada huruf 37. Maka di modulus 26 itu hasilnya 11. Maka jadinya adalah huruf L. Nah, seperti itu.
Ada lagi misalkan H plus O ya. H plus O. Nah, maka itu 7 plus 14. Nah, H itu huruf ke-7 plus 14 huruf ke-4, apa namanya, O itu huruf ke-14. 7 ditambah 14, 21, dimodulus 26, tetap 21. Maka hasilnya V. Seperti itu terus. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa tadi itu abjad majemuk kuncinya itu tidak flat. Nah, sehingga ini lebih sulit untuk dianalisis daripada Kaisar Ciper, algoritma Kaisar Ciper, gitu ya. Baik, untuk Wegener Ciper dan ke yang lain boleh bertanya melalui chat ya, melalui chat boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau sudah paham saya lanjutkan. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Belum ada yang tanya, berarti mudah ya. Saya nggak paham ya, jadi yang namanya abjad majemuk itu kuncinya itu berubah-ubah. Nah, itu dipelopori oleh Wegener Ciper. Nah, itu ya. Nah, huruf plaintext yang sama tidak selalu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama pula. Itu hasilnya ya, tidak sama. Hasilnya tidak akan sama ya. Bergantung huruf kunci yang digunakan. Nah, apakah benar tidak akan sama, Pak? Ya, ada kemungkinan sama, tetapi tidak akan menjadi jarang, tidak selamanya sama. Itu ya. Contoh huruf plaintext T dapat dienkripsi menjadi L atau H, dan huruf ciphertext P dapat mempresentasikan huruf plaintext H, I, dan X. Hal di atas merupakan karakteristik dari ciper abjad majemuk. Nah, itu ya. Jadi bisa macam-macam juga hasilnya. Itu. Setiap huruf ciphertext dapat memiliki kemungkinan banyak huruf plaintext. Pada ciper substitusi sederhana, setiap huruf ciphertext selalu menggantikan huruf plaintext tertentu. Nah, begitu ya. Pada ciper substitusi sederhana, setiap huruf ciphertext selalu menggantikan huruf plaintext tertentu. Itu ya. Nah, ini contoh ada teks yang banyak. Semburan lumpur panas, kita bisa telaah ya, ini juga pelajaran juga ya. Semburan lumpur panas di Desa Porong, Sidoarjo, Jawa Timur belum juga berakhir. Sudah beberapa desa tenggelam, entah sudah berapa rumah, bangunan, pabrik, dan sawah yang tenggelam. Oke, sampai di sini saja ya. Maksudnya tidak saya baca sampai bawah. Nah, kita sudah melihat ada tulisan yang sama atau kata yang sama. Contohnya tenggelam gitu ya. Tadi saya baca semburan lumpur panas di Desa Porong, desa ya. Entah sudah berapa rumah bangunan yang tenggelam. Nah, desa juga ada 2. Nah, ini kalau menggunakan enkripsi metode Kaisar Ciper, hasilnya itu nanti akan sama. Tetapi dengan metode Wegener Ciper itu nanti akan berbeda. Contohnya, hasilnya Pak. Nah,
semua plain text ini ketika dienkripsi dengan kunci langit biru, nah, gitu ya. Langit biru. Maka hasilnya seperti desa. Ini kata keberapa? 1, 2, 3, 4, 5 desa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini LXTI desa. Nah, yang di bawah sebelum titik itu hasilnya DRYI. LXTI ini desa, DRYI ini juga desa. Kan kunci abjad majemuk. Nah, itu ya. Nah, juga itu desa ya, belum juga tenggelam. Ini tenggelam. Tenggelam di sini hasilnya MFVXAPLNS. Nah, ini tenggelam. TRG. Nah, ini juga tenggelam. Nah, di sini juga tenggelam yang terakhir ini. Nah, hasilnya KVZHMCUX. Nah, itu kemampuan daripada Vigenere Jipper. Itu menghasilkan karakteristik beda-beda teksnya. Jipper teksnya berbeda-beda sehingga mudah untuk kemampuan Vigenere Jipper. Dengan kunci abjad majemuk. Itu ya. Nah, itu Vigenere Jipper. Teks yang mempunyai pola tertentu yang sama seperti abjad tunggal. Jadi frekuensi dengan pola tertentunya itu berkurang lebih sedikit daripada menggunakan Jipper, Kaisar Jipper. Kalau Kaisar Jipper itu mudah untuk mohon maaf ada yang masuk. Nah, Kaisar Jipper mudah untuk dianalisis frekuensinya. Jika periode kunci diketahui dan tidak terlalu panjang, maka kunci dapat ditentukan dengan, nah maksudnya apa? Maksudnya jika kunci yang dibuat Oke, saya lanjutkan. Kemana tadi? Nah, itu ya Vigenere Jipper. Nah, sekarang ini salah satu contoh ya. Jika mohon maaf, diperoleh informasi bahwa panjang kuncinya adalah P huruf dan
plain text ditulis dalam bahasa Inggris, maka running program dengan mencoba semua kemungkinan kunci yang panjangnya 3 huruf, lalu periksa apakah hasil deskripsinya itu akan menyatakan kata yang berarti. Ya percobaannya seperti dulu ya, 26 kunci ya, 26 kali gitu ya. Nah, gitu ya. Ada variasinya, variasi ya. Dari beginner cheaper itu divariasi, namanya full beginner cheaper. Setiap baris di dalam tabel tidak menyatakan pergeseran huruf, tetapi merupakan permutasi huruf alfabet. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya pada baris A, susunan huruf alfabet adalah acak. Nah, divariasi, dibuat acak seperti ini. Ini boleh. Jadi dikembangkan sendiri ya, dikembangkan sendiri. Boleh seperti ini diacak. Auto key beginner cheaper. Nah, jika panjang kunci lebih kecil dari panjang plain text, maka kunci disambung dengan plain text tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalnya, maka auto key ini maksudnya adalah Indo negara penghasil mie. Nah, itu. Jadi ya passwordnya itu kunci ditambah pesannya ini. Nah, itu kuncinya ya. Kuncinya seperti itu. Boleh juga seperti itu. Nah, ini termasuk modifikasi atau varian. Varian. Itu beginner cheaper. Kunci adalah string yang sangat panjang yang diambil dari teks. Boleh. Kuncinya terlalu panjang, boleh. Misalnya menggunakan teks UUD 1945 contohnya. Ada pesan negara penghasil minyak. Kuncinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya enkripsi dan dekripsi dilakukan seperti biasa. Boleh seperti itu. Baik, saya buka pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan. Suara saya ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone, namun 1850 per ya. Enggak di klasik lainnya.
Punten. Hello guys. Sing presentasi. Lu kok hilang? Mas Andi, Direkam. Mas Andi monggo. Mas Andi monggo. Mak Sita ambil alih. Ayo dua mak duet. Mak Sopo. Mak Fitri dan Mas Sita. Monggo diambil alih. Kita berdua collab, kalian langsung ku tebas habis. Halo guys. Ayo Udin. Aku manggil Cit Kudu suntik. kadang-kadang. Udin yang dipimpin Talilan. Mak Masita, gimana kalau kita collab? Kita hancurkan para lelaki-lelaki ini. Ya ini lagi Monggo. belanja bulanan sih. Lagi belanja. Anjay. Ya Allah. Daring kira belanja. Ya ampun mak. Gak ada alat anjing. Loh, aku nggak ada hota. Ya maaf bro. Nitip Denko mak. Denko. Tarik sis. Batita. Semongko. Esok tahu definisi ngomong semongko iki apa sih? Ini tinggal Aku nggak ada definisi ngomong semongko. Tarik beliau sis. mencetak aku. Kayak Monggo itu Ya, beliau panganan. mencetak aku. Monggo itu panganan. Gue diam. Chat piye Mas? Dia Piye, Mas? mohon maaf Mbak, internet putus di kampus. Aku pikir Mbak dong. Oh, terima kasih informasinya Mbak. terima kasih Mbak Udin. Bener, Mbak Udin. Dia kelihatannya aja luarnya cowok. Dalamnya kita nggak tahu cuy. Anjir. Internetnya DC. Kelas E. Kayaknya dia Berkelas kena Udin report deh. hancur. Kena report ya, impostor. Semangat Iwan. Puan adalah kita semua. Anjay. Daring kalau Saya usahakan. Iya Pak. Anak-anak masih di Google Meet. Jir aku gak ngerungokne materi ini belas. Pedet wis nggarai. Iya. Gak kena yang ngomong opo. Katane wong entek. Wih. Podcast mantap. Yang Aduh. Beliau join. Baik, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf, ini internet di kampus putus tadi ya. Ini kita masuk ke sini ya. Sebentar, mungkin open whiteboard. Coba tes. Tes juga, ini ada fasilitas baru di Google Meet, membuka. Oh, ternyata bisa ya, open whiteboard. Nah, sekarang sudah ada papan tulisnya
Alhamdulillah. Nah, Playfair cheaper ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Kunci kriptografi 25 buah huruf yang disusun di dalam bujur sangkar. Nah, jadi kita membuat kunci, algoritma kunci ya. Jadi kalau di apa namanya Playfair cheaper ini kita harus membuat algoritma kunci. Caranya membuat bujur sangkar ya 5 kali 5 ya, 5 baris 5 kolom ya, 5 baris 5 kolom. Nah, gimana caranya ya? 5 baris 5 kolom. Undo. Bismillahirrahmanirrahim. Presisi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu caranya begini. 1 kolom ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, berarti kurang ini. Kolom keempat, kolom kelima. Alhamdulillah bisa ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu namanya bujur sangkar 5 kali 5. Loh Pak, huruf abjad itu kan 26. Kok ini cuman 25 Pak? Nah, di sini Playfair cheaper itu menghilangkan huruf J ya. Huruf J hilang. Ini ada H, E, K, Z. Pokoknya A, B, C, D ini boleh diacak, silakan boleh diacak ya. Silakan boleh diacak, tetapi hilangkan huruf J. Nah, jangan ada J di dalam bujur sangkar ya. Nah, itu. Oke, kita coba tulis ya, mungkin semoga bisa. Ini mana ya ketikannya ini? Mungkin ini ya. Oh, kecil. Tadi apa? Terus apalagi tadi? Bisa Kak niru. Gini ya. Terus Q, terus C, terus P, dan seterusnya. P, L, S, I, U. Aduh, nggak kelihatan ya. R, X, D, O, W, V, M. D, O, W,
E, M. V apa F ya? F ya, mohon maaf. Ini adalah F. Nah, ini adalah algoritma kunci daripada play fair cheaper. Jadi membuat seperti ini, 25 huruf di dalam bujur sangkar yang itu menghilangkan huruf J. Supaya aneh aja ya, supaya hilang memang ya. Dari 26 itu hilang jadi 25 huruf yang J itu tidak digunakan. Nah, seperti itu kuncinya. Itu membuat kunci. Jadi, kunci dapat dipilih dari sebuah kalimat. Boleh teman-teman membuat kalimat, boleh. Jalan Ganesha 10 boleh. Buang huruf yang berulang. Nah, huruf J-nya dihilangkan dan huruf yang berulang dihilangkan. Jadinya ALNGES. Kenapa kok seperti ini, Pak? Supaya mudah. Nah, ini ALNNGES dan seterusnya ini adalah huruf sisanya sampai X, Y, Z. Boleh. Ini membuat kunci ya, bukan membuat enkripsinya. Belum membuat enkripsinya. Jadi tambahkan huruf yang belum masuk di sini. Kecuali J, nggak boleh ya. J dilarang, keras. Pesan yang akan dienkripsi diatur terlebih dahulu. Nah, ada 4 langkah dalam membuat bigram. Nah, ini untuk apa, Pak? Untuk plain text-nya ya, untuk plain text-nya. Nah, contohnya seperti ini contohnya. Temui ibu nanti malam. Nah, maka jika tidak ada huruf J ya nggak ada masalah. Misalkan ada tulisan D. Ya, langsung ya. Ini yang pertama. T sama E ya. T sama E. T di sini. T di sini tidak ada di yang pertama. Maka ada di mana? Di sini. Oh, ini kolom ya. J
Jika dua huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, ditaruh bawahnya. Nah, nggak ada, berarti ini. Jika dua, contohnya seperti ini. Nah, kalau H sama Z, itu ketemunya B. Z sama H ketemunya W, gitu ya, paham ya? L, KL. Nah, begini. Oke, itu ya. Plain text temu ibu tadi malam, TE, nah ini, TE kuncinya ini, jadi Z. Oh, ini yang kunci apa? Menggunakan kuncinya ITB tadi ya. Jalan Ganesha 10 tadi. Wah, ini beda lagi nih, saya nulis lagi kalau gitu. Saya menggunakan kuncinya Playfair Keeper yang atas tadi. Nah, intinya MU tetap menggunakan itu tadi ya. M posisinya di sini, U posisinya di sini. Nah, kalau satu baris ini berlaku algoritma yang pertama tadi, M jadi V. M jadi V. Nah, jadi saya tulis ya. M sama U, temu. Itu M-nya itu jadi V, sedangkan U-nya jadi B. Gini ya. Temu I sama X. I sama X, berarti I sama X caranya begini. Nah, oh ini ada nih, R ya. I sama X jadinya R. Nah, temui. X sama I, U. Nah, itu ya. Jadi temu IX. Jadinya R sama U. Nah, gini. IB sekarang. I sama B. I di sini, B di mana B? Oh, di sini. Nah, berarti gini ya. BU. Nah, Ibu, IB jadi Y sama U. Nah, oke, selanjutnya temui ibu, IBUN, nah, UN. U di sini, N-nya di mana nih? NN di sini ya. U-nya di sini, N-nya di sini. Nah, N sama ini. Berarti U sama N. Hasilnya adalah U sama N, S sama X. Nah, S dan X. Nah, gini. Oke, ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Temui ibu
Nah, itu jadinya KLVBRUYUXX. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Saya lihat chatnya. Bisa diulang dari awal, Pak. Tadi putus-putus. Wah. Gimana ya? Diulang dari awal, nulis lagi saya ya. Mana tadi? Nah, ini aja. Membuat kunci yang pertama. Playfair Chipper itu membuat kunci ya. Membuat kunci 5 kali 5 berarti 25. Nah, ini bujur sangkar. Nah, kunci ini terbuat dari mana, Pak? HEZ ini boleh dibuat dari kata-kata yang Anda ingat. Misalkan Jalan Ganesha 10. Nah, hilangkan huruf yang sama. Nah, A, terus N, ini hilangkan huruf yang sama. Dan kalau ada huruf J, dihilangkan ya. Nah, sehingga ALN GES HPUB. Nah, contohnya tambahannya Pak, kalau kurang dari 25, tambahannya adalah huruf yang alfabet yang belum masuk dimasukkan. Nah, kalau sudah, yang kedua adalah membuat peraturan. Kalau ada huruf J itu hilangkan. Terus tulis huruf itu dengan bigram berpasangan. Ini bigram namanya, berpasangan seperti ini. Jika ada huruf yang sama, gantilah X. Temui ibu, I-nya itu sama, gantilah X. Nah, di tengah-tengahnya harus ditambah X, sehingga pisah. Jika ada huruf yang kurang, maka tambahi X. Nah, ini MX, nah, gitu ya. Nah, maka itu kalau sudah menjadi bigram, nah baru dienkripsi dengan kunci tersebut. Nah, cara mengenkripsinya ada 1, 2, 3, ya ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama itu jika ada enkripsi yang pertama dengan hurufnya itu sama-sama di baris. Nah, sama-sama di baris. Nah, baris itu mana? Nah, ini namanya baris. Nah, ini baris. Jika sama, maka ciphertextnya diambil di kanannya. D jadi F, I jadi K. Nah, jika ada huruf bigram D, maka seperti ini hasilnya. D jadi F, I jadi K. Jika ada huruf enkripsinya huruf R, nah di T ini kan kosong Pak, itu dimasukkan M yang paling kiri sendiri, jadinya RM. Nah, itu yang pertama. Jika enkripsinya itu 1 kolom, nah 1 kolom itu, nah yang ketiga, misalkan ada huruf HZ, H-nya itu digeser ke kanan, kan ini horizontal dulu ya, caranya horizontal dulu. H jadi B, nah kalau Z jadi W. Nah, horizontal ketemunya yang mana? Z sama H itu W ya. Semoga bisa dimengerti. Mengapa huruf J tidak boleh ikut, Pak? Yaitu apa? Tapi memang peraturan dari
play fair cheaper. Kalau sampai misalkan huruf I tidak boleh ikut, boleh. Maksudnya berhak Anda bisa membuat seperti itu, boleh. Kalau play fair cheaper, ya sudah, nggak perlu ditanyakan. Itu aturannya play fair cheaper. Nggak perlu tahu alasannya mengapa, nggak perlu tahu. Itu aturannya. Kalau membuat algoritma sendiri, boleh. Huruf X tidak boleh. Karena logikanya adalah, mana tadi? 25 ini, bujur sangkarnya 25. Bujur sangkarnya 25. Kan abjad itu 26. Maka harus dihilangkan salah satunya. Nah, kalau kita membuat algoritma ini dimodifikasi, boleh huruf L misalkan, enggak J Pak, tapi L saja, boleh, silakan gitu ya. Tapi nanti kalau ada huruf L, silakan diganti dengan huruf yang lain. Harus ingat, intinya harus ingat, yang dibuat harus ingat. Kalau tidak ingat, nanti tidak bisa dekripsi gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Nah, itu play fair cheaper ya. Nah, sekarang, oh ini sudah habis play fair cheaper ya. Sekarang mungkin silakan dicoba ya, dicoba di kertas atau di komputernya, dibuat. Nah, dibuat sendiri, buat kuncinya, terus buat apa namanya ini, bigramnya, plain text-nya apa, dibuat bigram, terus dienkripsi ya. Mungkin saya tawarkan sampai di sini. Mau dilanjut apa stop dulu? Halo? Materinya ada di Molen kah Pak? Oke, saya upload di Molen ya. Sebetulnya sudah sering kali saya bilang ya, ini materinya ada di sini semua. Lah, balik. Kalau di Molen pun saya akan upload linknya saja, karena supaya tidak membebani Molen. Ini langsung dari ITB kriptografi Bapak Rinaldi Munir. Nah, ilmunya langsung dari sana ya. Enak. Oke, apalagi? Apalagi? Silakan ditanyakan. Kalau dirasa tidak ada pertanyaan, berarti tugas ya, membuat tugas ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka untuk mengasah kemampuan Anda ya. Diterangkan dosen ini ndaki-ndaki dibandani oleh gawe apa, menerangkan ini ya, ternyata saya nggak tahu hasilnya. Lah, supaya tahu hasilnya, teman-teman mencoba enkripsi lagi, dikirim ke email saya ya. Nah, jadi nanti saya lihat performanya teman-teman. Oh, sudah ngerjakan ini, sudah bisa gitu ya. Nggak boleh copy paste ya, nggak boleh copy paste. Kalau bisa di video. Kalau teman-teman punya channel YouTube, silakan di video.
membuat kreasinya masing-masing di video, dikirim ke channel YouTube-nya dikirim ke saya. Boleh seperti itu, lebih baik ya. Jadi itu membuat autentikasi bahwa Anda itu mengerjakan sendiri, otentik gitu. Nah, keamanan informasi salah satunya nilai yang terkandung adalah otentik. Yang dibuat itu adalah hasil karyanya sendiri, bukan temannya, ya. Itu. Halo. Kita selesaikan sampai. Baik, untuk yang lain bagaimana? Saya kira sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Ini sudah supaya apa ada hasilnya, teman-teman. Jadi sampai clever dulu dikerjakan. Saya tunggu lewat email ya. Nah, emailnya ini jangan sampai keliru. Tugasnya dikirim di email ya. Baik, sampai di sini terima kasih. Saya akhiri pertemuan kriptografi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tunggu tugasnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.